271 Kepala Sekte, Clear Sky Waran. Karena kondisi yang keras untuk memukul dengan Sky Blue Slowing God Claw selama 4 detik untuk mengisi daya, jika terkena, keadaan ini akan berlanjut selama 10 detik yang menakutkan. Dengan kata lain, dalam 10 detik, kelima tetua ini akan menanggung penderitaan gerakan lambat. Dengan perlambatan 10 kali lipat, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir serangan apapun atau meluncurkan serangan mereka sendiri. Hanya saja, kali ini akan bervariasi sesuai dengan kekuatan mental pengguna dan orang yang terkena. Meskipun kelima tetua ini kuat, secara mental masih ada celah yang terlalu besar untuk Tang San. Mereka secara alami akan sepenuhnya menderita perlambatan selama 10 detik. Tanpa ragu, jika Sky Blue Slowing God Claw dicocokkan dengan Unfixed Storm dari Golden 13 Halberd, maka kemampuan menahan yang berkelanjutan akan mencapai tingkat yang menakutkan. 5 tetua Clear Sky School hanyalah yang pertama merasakan kemampuan kontrol menakutkan Tang San. Suksesi kemampuan roh ini awalnya adalah sesuatu yang telah disiapkan Tang San untuk Bibi Dong. Medan perang mengadakan banyak sekali perubahan, dan bahkan dengan kemampuan tubuh abadi Bibi Dong, Tang San masih yakin dia bisa membuatnya memakan kotoran. 5 garis cahaya keemasan naik secara bersamaan dari tanah, langsung berubah menjadi 5 sangkar kokoh yang menjebak masing-masing dari 5 tetua. Di negara Sky Blue Slowing God Claw, mereka pada dasarnya tidak dapat menahan atau menghancurkan kandang. Ini masih merupakan kemampuan roh keempat sejak saat itu, penjara perak biru, tetapi warna kandangnya sekarang benar-benar keemasan. Ini bukan efek dari cahaya Dewa Laut. Cincin roh yang naik ke tingkat 50.000 tahun telah secara langsung menghilangkan proses Kaisar Perak Biru berubah menjadi sangkar, dan penjara itu sekarang seketika, dan soliditasnya juga meningkat secara geometris. Bahkan Clear Sky Hammer dalam keadaan avatar akan membutuhkan setidaknya 3 pukulan untuk memecahkan sangkar ini. Apalagi sekarang kelima tetua tidak dapat meluncurkan satu serangan pun. Melangkah dengan keras, Tang San melesat seperti bola meriam untuk mengganggu di antara 5 tetua. Seagot trident mendorong keluar dengan cahaya keemasan ilusi melalui kandang untuk menusuk dada mereka dengan lembut, bilah utama yang tajam meninggalkan bekas kecil di masing-masing dada mereka. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, cahaya keemasan berubah menjadi sangkar langsung mundur, dan pada saat yang sama Tang San menghantam tanah dengan keras dengan trisula. Di tengah suara keras, 5 sinar cahaya keemasan secara bersamaan meledak dari ujungnya, masing-masing meledak di bawah kaki 5 tetua. Ini bukan kemampuan sebanyak ledakan dari Tang San yang menggabungkan bobot menakutkan dari seagot trident dengan kontrol kekuatan rohnya sendiri. Sosok 5 tetua terlempar pada saat yang sama, berguling beberapa lusin meter sampai mereka akhirnya bisa menangkap keseimbangan mereka. Memang, kekuatan Tang San saja tidak mungkin dibandingkan dengan 5 tetua Clear Sky School. Jika mereka memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan gabungan padanya, maka dia tidak akan bisa bertahan bahkan dengan seagot trident. Tapi, Tang San pada dasarnya tidak memberi mereka kesempatan, dengan sempurna menunjukkan keterampilan Master Roh tipe kontrolnya. Dari awal hingga akhir, seluruh pertempuran telah sepenuhnya dalam kendalinya. Tatapan Tang San telah tenang, tetapi tatapan tenang itulah yang memenuhi hati kelima tetua dengan keputusasaan. Di mata mereka, tatapan itu seolah memberitahu mereka, jika saya tidak menahan diri, Anda pasti sudah mati. Dan itulah faktanya. Bagaimana ketajaman bilah utama seagot trident dapat diblokir dengan kekuatan fisik. Jika Tang San ingin mereka mati, waktu itu sudah cukup untuk membuat mereka mati 10 kali lipat. Wajah tetua kedua berwarna abu-abu mematikan. Saat semua orang berteriak ketakutan, dia dengan keras mengayunkan Clear Sky Hammer di tangannya untuk menghancurkan bagian atas kepalanya. Sebagai kepala tetua sekolah langit cerah, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup setelah kalah dari murid generasi ketiga di depan seluruh sekte. Berhenti. Cahaya biru keemasan tiba-tiba menyala, dan tetua kedua merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia sudah benar-benar diikat oleh lapisan Kaisar Perak Biru yang berkilauan. Itu adalah kemampuan roh kedua Tang San, Parasite. Bajingan, jangan bilang aku bahkan tidak diizinkan mati. Penatua kedua meraung dengan marah. Clear Sky Hammer menyala dengan cahaya hitam, warna emas gelap naik di seluruh tubuhnya, benar-benar memaksa parasit tingkat 50.000 tahun Kaisar Perak Biru untuk mundur. Tetapi karena tingkat kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Sebagai sesepuh sekte, kamu akan mati di sini tanpa bertanggung jawab. Jika aku mengatakan kamu tidak bisa mati,
maka kamu tidak bisa mati. Tang San berkata dengan dingin. Lihat ini. Cahaya keemasan menyala, dan tetua kedua tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkap apa yang dilemparkan Tang San. Saat dia melihat benda itu, dia hanya merasa pusing. Tidak hanya keinginan untuk mati menghilang, dia tidak bisa menahan gemetar di sekujur tubuhnya. Ini perintah langit cerah paman. Suara tetua kedua berfluktuasi tak terkendali. Mendengar kata-katanya, 4 tetua lainnya juga tidak bisa membantu kehilangan kebencian mereka terhadap Tang San, dengan cepat berkumpul. Tang San berkata, 5 tetua, kalian semua adalah generasi kakekku. Jika bukan karena perintah kakek buyut, bagaimana mungkin aku berani menyinggungmu? Perintah langit cerah ini diberikan oleh kakek buyut. Kakek buyut menyuruhku menyampaikan kata-katanya, Clear Sky School, adalah Clear Sky School yang meremehkan dunia. Tang Chen tentu saja tidak mengatakan ini, itu semua adalah penemuan Tang San sendiri. Tetapi jika Tang Chen ada di sini sekarang, dia pasti akan menyetujuinya. Kelima tetua saling memandang. Penatua kedua melangkah maju untuk mengembalikan Clear Sky Waran ke Tang San, ekspresinya serius. Tolong berdiri di depan. Tang San tidak berdiri pada upacara, berjalan terjauh di depan dengan langkah besar, melihat ke arah 5 tetua dengan tebing di punggungnya. Penatua kedua berbicara dengan suara yang dalam. Semua murid sekte mendengar perintah saya, ikuti saya untuk tunduk pada perintah langit cerah. Saat berbicara, dia melangkah paling jauh ke depan, dan membungkuk hormat ke palu emas kecil kristal hitam yang dipegang Tang San tinggi-tinggi. Seiring dengan busurnya, kelima tetua secara bersamaan berlutut dengan hormat. Tang Xiao di samping juga terkejut jatuh ke satu lutut. Bahwa Master Sekte itu sendiri akan membungkuk menunjukkan otoritas menakutkan dari perintah langit cerah yang dimiliki Tang San. Beberapa ratus murid Clear Sky School berlutut dengan gemerisik. Mereka tidak hanya berlutut, tetapi membungkuk dalam-dalam pada perintah langit cerah dengan kedua lutut di tanah. Rasa dingin di wajah Tang San menghilang, ekspresinya menjadi lembut. Melangkah maju dia membantu 5 tetua dan pamannya. Tang Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. San kecil, kekuatanmu, apakah itu diberikan oleh kakek? Tang San mengangguk. Jika bukan karena instruksi kakek buyut, bagaimana saya bisa mencapai kekuatan seperti ini dalam waktu 5 tahun? Apa yang saya katakan sebelumnya, serta menantang 5 tetua, adalah instruksi kakek buyut. Tetua tolong jangan salahkan saya. Berperilaku dengan integritas, menggabungkan kekuatan dan kelembutan, inilah yang diajarkan Tang Yuehua kepada Tang San di Paviliun Bulan. Semua ini juga yang telah dia rencanakan dengan baik sebelum kembali ke sekolah langit cerah. Kekuatan yang mengintimidasi, ditambah kekuatan dari Clear Sky Waran kakek buyutnya, beralih dari arogansi ke rasa hormat, ini persis sesuai dengan ajaran Tang Yuehua. Itu juga membuatnya benar-benar menunjukkan otoritas perintah langit cerah ini. Jika dia tidak melakukannya dengan cara ini, bahkan dia telah mengeluarkan surat perintah langit cerah sekaligus, dia masih tidak akan benar-benar menjadi pemegang surat perintah langit cerah di mata 5 tetua, dan semuanya akan menjadi jauh lebih kompleks. Bahkan jika dia bisa mencapai tujuannya pada akhirnya, itu akan membutuhkan lebih banyak usaha. Sekarang dia menyerang dengan berat guntur, pertama menghancurkan kekuatan mereka yang paling membanggakan, dan kemudian mengeluarkan perintah langit cerah ini, sama sekali tidak ada yang akan meragukan kata-kata Tang San. Karena mereka benar-benar tidak dapat membayangkan alasan lain mengapa Tang San bisa menjadi sekuat ini. Dia berumur 25. Mengeluarkan Clear Sky Waran ini setelah 5 tetua kalah dari Tang San saja, sama dengan menemukan alasan kekalahan mereka. Bertanya pada diri sendiri, apa yang memalukan tentang kalah dari orang yang secara langsung diajarkan oleh Clear Sky terkuat dalam sejarah, Douluo Tang Chen, yang telah memimpin sekte untuk naik ke posisi peringkat nomor 1 dari sekte atas. Benar saja, ketika mereka mendengar ini, kelima tetua tampak bingung pada Tang San, tetapi ekspresi mereka jauh lebih lega. Penatua kedua dengan hormat menyaksikan surat perintah langit cerah yang dipegang Tang San. Aku ingin tahu instruksi apa yang akan diberikan paman. Ekspresi Tang San segera menjadi serius, suaranya rendah. Kakek buyut sudah tahu apa yang terjadi pada sekte. Dia mengatakan bahwa keputusan kakek adalah kesalahan terbesar sejak pendirian sekte. Meskipun untuk sementara menyelamatkan fondasi sekolah langit cerah, itu juga membuat sekte kehilangan sesuatu yang paling berharga. Keyakinan pada kemenangan tertentu. Aula roh benar-benar tangguh, tetapi tidak terkalahkan. Jika sekte tersebut mampu menghadapi agresi aula roh saat itu,
bersatu dengan 2 dari 3 sekte atas lainnya dan menarik bagi dunia guru roh, Aula Roh tidak akan berani bertindak membabi buta. Tapi sekte memilih untuk mundur, tidak hanya meninggalkan semua klan yang selalu mengikuti sekte, tetapi juga meninggalkan sekutu kita, menggeser keseimbangan 7 sekte besar sebagai saingan Spirit Hall. Ini menyebabkan ekspansi Spirit Hall, sampai mereka hari ini mendirikan Kekaisaran Roh, keadaan benua tidak stabil. Kelima tetua saling memandang pada kata-kata Tang San, dan ekspresi Tang Xiao menjadi sedikit jelek. Bagaimanapun, keputusan itu dibuat oleh kakek Tang San, Master Sekte generasi pertama Clear Sky School. Dan apa yang dikatakan Tang San setara dengan menggulingkan semua yang telah dilakukan kakeknya. Sebaliknya sekte mengusirnya, menyebabkan ayahku menderita sampai hari ini. Untuk membalas budi sekte untuk membesarkannya, dia bahkan secara sukarela memotong 2 anggota badan untuk mengembalikan tulang roh yang diberikan sekte kepadanya. Saya berani bertanya kepada semua orang, jika Master Sekte Langit Cerah saat itu adalah kakek buyut daripada kakek, bagaimana itu akan berakhir? Saya sekarang berusia 25 tahun, dan ayah saya juga telah menderita selama 25 tahun karena apa yang terjadi saat itu, berakhir sebagai orang cacat. Bahkan jika kakek dilahirkan kembali, saya pasti akan menuntut keadilan untuk ayah saya, jika Master Sekte Langit Cerah saat itu adalah kakek buyut daripada kakek, bagaimana itu akan berakhir? Saya sekarang berusia 25 tahun, dan ayah saya juga telah menderita selama 25 tahun karena apa yang terjadi saat itu, berakhir sebagai orang cacat. Bahkan jika kakek dilahirkan kembali, saya pasti akan menuntut keadilan untuk ayah saya, jika Master Sekte Langit Cerah saat itu adalah kakek buyut daripada kakek, bagaimana itu akan berakhir? Saya sekarang berusia 25 tahun, dan ayah saya juga telah menderita selama 25 tahun karena apa yang terjadi saat itu, berakhir sebagai orang cacat. Bahkan jika kakek dilahirkan kembali, saya pasti akan menuntut keadilan untuk ayah saya. Berbicara lugas seperti mengiris besi dan memotong kuku, sikap Tang San benar-benar meledak, benar-benar tenggelam dalam kegembiraan yang intens. Mendengarkan Tang San, murid generasi ketiga dan keempat saling memandang dengan ekspresi berbeda. Tapi mayoritas kontemplatif. Clear Sky School benar-benar terpojok ketika mereka memilih untuk mundur, tetapi apakah para Master Roh dengan Clear Sky Hammer ini benar-benar bersedia untuk tetap diam? Tang Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Saat itu ayah saya memilih untuk mundur karena pengaruh Spirit Hall. Sebenarnya ayah juga sangat menderita, dan juga memikirkan saudara Hao. Dia masih mengulangi namanya sampai dia meninggal. Sekalipun pilihan ayah agak konservatif, menggunakan retret sebagai kemajuan, itu mungkin bukan langkah yang salah. Selama ada kesempatan, sekte pasti akan kembali memasuki dunia Master Roh. Tang San menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Paman, aku mengerti maksudmu, tetapi mundurnya Sekte Langit Cerah saat itu masih merugikan terlalu banyak orang, akan muncul kembali. Spirit Hall sekarang telah mendirikan sebuah kerajaan, bergabung dengan kerajaan anak perusahaan dan adipati dari Heaven Dou dan Star Luo Empires. Menambahkan puluhan ribu Master Roh mereka sendiri, mereka telah membentuk kekuatan besar yang bersaing dengan 2 kerajaan besar, bahkan menelan banyak wilayah 2 kerajaan. Sekolah Langit Cerah bersembunyi, klan naga tiran petir biru dibantai, sekolah ubin 7 harta karun terluka parah. Siapa yang bisa dipilih oleh para penguasa roh dunia selain Roh Hall? Jika Spirit Hall dulu bisa mengendalikan setidaknya 50% dari Master Roh dunia, maka sekarang mereka sudah mengendalikan lebih dari 80%. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Clear Sky School membalikkan keadaan dengan muncul kembali sekarang? Kita tidak lagi punya sekutu, akankah sisa-sisa sekolah ubin 7 harta karun mempercayai sekolah langit cerah yang ketakutan? Melihat sekeliling pada klan termenung, suara Tang San menjadi parah. Saya tidak tahu apakah semua orang masih ingat 4 klan atribut tunggal menghabiskan upaya yang tak terukur untuk Clear Sky School. Anda mungkin tahu bahwa kebencian mereka terhadap sekte ini bahkan lebih besar daripada untuk Spirit Hall. Hanya karena sekte membuang mereka, mereka menderita serangan yang menghancurkan, dan hidup dalam kesengsaraan. Dan ini hanya sebagian dari Master Roh yang mengikuti sekolah Clear Sky kami saat itu. Sekolah Clear Sky telah diam selama lebih dari 20 tahun. Jika itu muncul lagi, siapa yang masih mau mendengarkan kita? Siapa yang masih mempercayai kita? Kita sudah dicap dengan reputasi pelanggar sumpah dan pengecut. Penatua kedua berkata dengan agak linglung. Apa yang akan terjadi?
sudah terjadi. Mungkin kamu benar. Tang San, di mana paman? Jika dia bisa kembali untuk mengambil alih, sekolah langit cerah tidak akan runtuh. Ketenarannya masih cukup untuk membuat kagum dunia Master Roh. Petik 2. Tang San perlahan mengangkat Clear Sky Waran, suaranya jernih. Ketika kakek buyut memberiku Clear Sky Waran, dia sudah memutuskan untuk tidak kembali ke sekte. Sebuah sekte yang bersembunyi di cangkangnya hanya akan layu secara bertahap. Jika sekte membayar, setidaknya ada peluang untuk bangkit. Jika kita ingin membangun reputasi yang dimiliki sekolah langit cerah saat itu, kita harus menggunakan tindakan kita sendiri untuk membuktikannya ke dunia Master Roh, dan tidak terus menunggu di sini. Menunggu tidak akan menghasilkan apa-apa. Penatua kedua memandang Tang San, lalu lagi ke Tang Xiao di samping. Tang San, apakah paman memberimu Clear Sky Waran untuk menjadikanmu Master Sekte? Mendengar tetua kedua berkata demikian, Tang San tidak bisa menahan rasa takut. Bahkan jika dia sudah menebak bahwa Clear Sky Waran memiliki kekuatan yang sangat besar di sekte tersebut, hanya ketika tetua kedua berbicara, dia mengerti bahwa itu memiliki makna yang lebih dalam. Dengan kemuliaan yang didirikan Tang Chen ketika dia mendirikan sekte, satu kata baginya sudah cukup untuk mengubah apapun di sekte tersebut. Perintah langit cerah ini setara dengan dirinya sendiri, dan bahkan menggulingkan master sekte bukanlah masalah. Dan kekuatan yang ditunjukkan Tang San ketika dia mengalahkan 5 tetua sebelumnya juga cukup untuk mengambil posisi itu. Lagi pula, dia masih muda. Bahwa 5 tetua dapat menanggung penghinaan kekalahan, dan bahkan secara bertahap menyetujuinya, diakui secara langsung terkait dengan perintah langit cerah Tang Chen, tetapi pada saat yang sama juga terkait erat dengan Tang San, kekuatan. Di mata mereka, Tang San seperti Tang Chen yang memimpin sekte menuju kejayaan saat itu, dan bahkan lebih menonjol daripada Tang Chen. Meskipun Tang Chen jenius 100 tahun di Clear Sky School, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan Tang San saat ini ketika dia seusianya. Tang San menatap pamannya. Di mata Tang Xiao dia melihat ketenangan. Tang Xiao tampaknya sudah mengetahui banyak hal, dan matanya menahan frustrasi, penyesalan, tetapi bahkan lebih banyak rasa sakit. Sakit untuk keadaan Clear Sky School. Perlahan dan tegas menggelengkan kepalanya, Tang San memandang para tetua. Kakek buyut tidak mendesak saya untuk mengambil posisi Master Sekte, dia hanya mengatakan kepada saya bahwa Clear Sky Waran dapat membiarkan saya menjadi ketua sekte dan mendapatkan dukungan dari para tetua dan otoritas untuk ikut campur dalam bisnis sekte. Tang Xiao tiba-tiba angkat bicara. San kecil, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menyerah pada posisi Master Sekte, dan kamu juga tidak harus memberiku muka. Kamu masih muda, kamu memiliki vitalitas, kekuatan, dan bahkan lebih banyak warisan kakek. Posisi Master Sekte ini harus diberikan kepada Anda. Hanya di bawah pimpinan Anda, Clear Sky School dapat kembali ke puncak sebagai nomor 1 di dunia seperti di bawah kakek saat itu. Tidak, Paman, dengarkan. Tang San buru-buru menyela Tang Xiao. Paman, saya benar-benar tidak bisa menjadi Master Sekte. Pertama-tama, saya telah membuat Sekte Tang. Saya juga telah menerima gelar Kekaisaran Surga Dou. Dalam hal status pribadi saya, jika saya menjadi sekte sekolah langit cerah Tuan, itu akan membahayakan kemerdekaan sekte. Juga, saya masih terlalu muda, saya tidak memiliki prestise yang cukup. Tapi paman dan tetua tolong jangan khawatir, Tang San selalu menjadi anggota sekolah langit cerah. Selama karena Tang San masih hidup, saya pasti akan membantu sekte kembali ke puncak. Sebelum Tang Xiao memikirkan apa yang harus dikatakan, Tang San sudah menoleh ke 5 tetua. Saya tidak tahu apakah para tetua dapat menerima saya sebagai kepala suku. Kelima tetua saling melirik, lalu secara bersamaan membungkuk ke Clear Sky Waran di tangan Tang San. Kami mematuhi perintah langit cerah, salam kepala tetua. Salam kepala penatua. Dalam gemerisik, murid Clear Sky School berlutut di tanah. Di antara murid sekte ini, hanya sedikit yang pernah melihat Tang Chen. Sebagian besar hanya mendengar tentang dia. Daripada mengatakan mereka diyakinkan oleh Clear Sky Waran, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka ditaklukkan oleh kekuatan tangguh Tang San dan pidatonya sebelumnya. Pemuda mana yang tidak berdarah panas? Siapa yang tidak berharap sekolah langit cerah kembali menjadi nomor 1 di dunia? Meskipun tempat ini sepi, itu juga sepi. Meskipun Clear Sky School telah mengembangkan sekelompok master roh muda yang kuat selama lebih dari 20 tahun, mereka telah menekan darah panas mereka. Tang San, tolong bangkit, para tetua.
Saya harap kita dapat bekerja dengan tujuan yang sama, untuk menciptakan kembali kejayaan Clear Sky School. Tang San akhirnya menghela nafas lega. Setelah kembali ke sekte, dengan langkah ini tujuannya pada dasarnya sudah tercapai. Saat ini saya memiliki dua hal yang harus ditangani terlebih dahulu. Satu, untuk mempersembahkan upacara kepada kakek saya bersama dengan ayah saya, dan memenuhi tugas berbakti saya. Kedua, untuk mengundang ayah saya Tang Hao kembali ke sekte, dan atas nama sekte, kembalikan dua tulang roh itu. Kelima tetua diam-diam menghela nafas. Mereka tentu saja juga samar-samar mengerti bahwa apa yang dikatakan Tang San sebelumnya sebagian dari motif egois, tetapi mereka masih menganggap kekuatan Tang San bahkan lebih penting. Ketika mereka sekarang mendengar Tang San menyatakan tujuannya, mereka mengangguk secara bersamaan tanpa mengajukan keberatan. Tang San berkata, "Kalau begitu paman dan tetua tolong kembali ke sekte. Aku akan menyambut ayah dan ibu." Saat berbicara, dia akan turun gunung. Tunggu sebentar. Suara Tang Xiao agak bergetar, meraih bahu Tang San. Kepala tetua, apa yang baru saja kamu katakan? Ibumu. Tang San tersenyum dengan tenang. Ini harus dihitung sebagai kejutan saya untuk paman. Anda akan melihatnya sebentar lagi. Mata Tang Xiao menjadi lebih cerah. Cahaya kompleks berkilau seperti bulan dan bintang. Aku akan turun gunung dan menyambut saudara Hao bersamamu. Sebelum Tang San bisa mengatakan apa-apa, Master Clear Sky School ini sudah melompat, berlari menuruni rantai besi seperti anak panah, menghilang dalam sekejap mata. Tang San menatap kosong, lalu berbalik untuk melihat para tetua. 5 tetua menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam paduan suara. Kami akan menunggu kembali di sekte. Saat Tang San mendarat kembali di desa di bawah gunung, tepat pada waktunya untuk melihat saudara Tang Hao dan Tang Xiao berdiri saling berhadapan. Bibir Tang Xiao bergetar, melihat ke arah Tang Hao, lalu melihat ke arah Ah Yin di sebelahnya, tepi matanya dengan cepat memerah. Kakak laki-laki. Tang Hao berbicara dengan sedikit kesulitan. Tang Xiao menerjang dengan ganas, mengumpulkan adik laki-lakinya yang lumpuh di pelukannya. Bahkan jika dia masih memiliki dendam di puncak gunung karena Tang San menuduh keputusan ayahnya salah, sekarang dia melihat adik laki-lakinya yang bersenjata dan berkaki satu, hatinya kembali bebas dari semua dendam. Belum lama ini, Tang Hao adalah bakat yang bahkan harus dia kagumi, kejeniusan generasi sekolah langit cerah. Ketika kakek mereka masih belum pergi, dia pernah memuji Tang Hao sebagai penerus terbaiknya. Tetapi mantan jenius itu sekarang sudah lumpuh, dan kesuraman dan kesengsaraan di hati Tang Xiao membuatnya merasa seolah-olah dia akan menangis air mata darah. Kenapa? Kenapa dia tidak berani meragukan keputusan ayahnya? Dia akan membiarkan adiknya menderita sampai sekarang. Oh ayah, kamu benar-benar salah. Apakah kamu lihat, putramu yang paling kamu cintai benar-benar berakhir seperti ini? 2 dekade terakhir ini adalah karena keputusan Anda. Sekolah langit cerah jatuh, dan adik laki-laki. Saudara Hao, Anda telah menderita. Air mata jatuh tak terkendali dari mata Tang Xiao. Kakak laki-laki. Tang Hao tidak pernah mengira kakak laki-lakinya, sebagai master sekte, akan datang untuk menyambutnya. Saat ini dia terkejut, dan perasaan yang selalu tertekan selama 25 tahun untuk sekte itu langsung meletus. Kakak beradik itu kembali berpelukan setelah bertahun-tahun berpisah. Perasaan ini membuatnya tak mampu menenangkan hatinya, seolah kembali melihat adegan di mana ia dan kakaknya bergerak tanpa halangan di dunia saat itu. Kakak laki-laki. Wajah Ah Yin sudah tertutup air mata. Dia melangkah maju di sebelah Tang Hao dan menatap Tang Xiao. Saudara-saudara melepaskan, dan Tang Xiao dengan agak bodoh memandang Ah Yin. Ah Yin, kamu. Ah Yin tersenyum sedih. Ah Hao menjagaku selama 25 tahun, dan akhirnya San kecil membantuku bangkit. Aku tidak berpikir akan ada hari di mana aku bisa melihat kakak lagi. Tang Xiao memandang dengan bodoh ke arah Ah Yin, bergumam pada dirinya sendiri. Pilihanmu benar. Aku hanya pengecut. Aku tidak memiliki keberanian untuk mencintaimu. Saudara Hao jauh lebih kuat dariku. Tang San melangkah ke arah mereka bertiga. Ayah, ibu, paman, ayo naik gunung dan menawarkan upacara untuk kakek. Dia sangat ingin membantu ayahnya memulihkan lengan dan kakinya, jadi tidak bisa tidak mengingatkan mereka. Tang Xiao sadar dari suasana hatinya yang rumit, memperhatikan Tang Hao dalam-dalam. Saudara Hao, jangan salahkan ayah. Oke, dia juga mengalami kesulitan. Dengan situasi saat itu,
dan kakek jauh dari sekte, ayah khawatir sekolah langit cerah akan berakhir di bawah pengawasannya. Jadi, Tang Hao menggelengkan kepalanya. Kakak, jangan bicara seperti itu. Aku hanya ingin bersujud kepada roh ayah beberapa kali, akulah yang tidak berbakti dan gagal memenuhi harapannya. Mata Tang Xiao memerah, dengan erat mencengkeram bahu Tang Hao. San kecil benar, sekte yang mengecewakanmu, bukan sebaliknya. Ayo pulang. Seluruh kelompok melonjak. Tang Xiao awalnya ingin membantu Tang Hao, tetapi Tang Hao menolak. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, tetapi kebanggaan Tang Hao tidak pernah berubah. Tang Xiao, Tang Hao, dan Tang San berdiri paling depan. 5 tetua, Ah Yin dan Xiao Wu berdiri di belakang. Di depan mereka ada makam batu bata yang sepi. Bahkan jika Tang San sebelumnya membenci kakeknya, ketika dia sekarang melihat makam yang sepi ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia sepertinya merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan kakeknya sebelum dia meninggal. Tang Hao berlutut dengan satu lutut, bibirnya mengerucut erat. Menempatkan satu tangannya di tanah, dia, bang bang bang, membenturkan kepalanya ke tanah 9 kali. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ada tanda merah di dahinya. Tang San mengikuti ayahnya untuk memberi hormat, dan Ah Yin dan Xiao Wu berlutut di belakang mereka. Tidak ada yang berbicara, tetapi suasana hati yang sangat sedih itu menginfeksi semua orang. Tang Hao tetap berlutut seperti ini selama 3 hari penuh tanpa istirahat. Selama 3 hari tanpa istirahat, Tang San juga selalu berada di sisi ayahnya. Ayah dan anak tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam 3 hari ini. Ah Yin dan Xiao Wu diam-diam menjaga ayah dan anak itu dari samping. 3 hari baru saja berlalu ketika Tang Hao akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah 3 hari tanpa makan atau tidur, matanya sudah merah kabur. Ayah, pergilah tanpa khawatir. Putra yang tidak berbakti Tang Hao telah membawa Tang San, kami pasti akan membantu kakak untuk membesarkan sekolah langit cerah lagi. Setelah bersujud 9 kali lagi, Tang Hao berdiri, berbalik dan pergi dengan dukungan Tang San. Di Aula Bisnis Resmi Clear Sky School, Sekte Master Tang Xiao dan 5 tetua diam-diam menunggu mereka. Mereka sudah menunggu di sini selama 3 hari penuh. Saat Tang Hao, Tang San tiba di aula ditemani oleh istri mereka, mereka semua berdiri. Melihat mata merah Tang Hao, Tang Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Saudara Hao, San kecil benar, sekte telah mengecewakan Anda tahun ini. Tang Hao menggelengkan kepalanya, berbicara dengan tenang. Masa lalu adalah masa lalu. Hanya kalimat datar ini yang mengintimidasi 5 tetua. Melihat tubuh Tang Hao yang hancur, mereka benar-benar bisa membayangkan penderitaan yang dia alami. Tetapi keluasan pikiran yang diperlukan untuk mengabaikannya seperti ini membuat mereka diam-diam tersipu malu. Tang Xiao secara pribadi melangkah maju untuk membantu Tang Hao duduk, dan Tang San duduk di kursi kehormatan di antara 5 tetua, di sebelah Tang Xiao. Dengan Clear Sky Waran, posisinya sebagai kepala Grand Elder sangat tinggi di Clear Sky School. Ah Yin dengan lembut menarik Xiao Wu, membawanya keluar. Ini adalah tempat bagi pria untuk mendiskusikan bisnis, dan dia tahu betul kepatutan. Hanya sebelum Xiao Wu pergi, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang San dengan penuh kasih, dan Ah Yin merasakan ledakan kenyamanan ketika dia melihat ini. Di atas meja di sebelah Tang Xiao ada 2 kotak. Salah satu dari mereka yang bisa dilihat Tang San adalah yang pernah dia kirimkan ke Clear Sky School, dengan 2 tulang roh ayahnya. Tang Xiao pertama-tama mengambil kotak ini dan berdiri, berjalan ke Tang Hao. Tang Xiao menghela nafas, dan menyerahkan kotak itu. Saudara Hao, sekte telah mengecewakanmu. Tulang roh ini milikmu. Tang Hao tersenyum tipis. Sekte memberi saya kehidupan, memberi saya kekuatan, semua milik saya adalah milik sekte, tidak ada bantuan atau kekecewaan. Saya hanya berharap kehidupan yang hancur ini dapat melakukan sesuatu untuk sekte tersebut. Mendengar kata-kata adik laki-lakinya, gelombang melonjak di hati Tang Xiao, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Saudara Hao, posisi sebagai master sekte seharusnya. Tang Hao menyela saudaranya. Jangan bicara. Besar saudaraku, aku hanya ingin mendukungmu. Tang Xiao menghela nafas dalam-dalam, dengan susah payah menahan air mata dari matanya. Ketika dia kembali ke kepala meja, dia mengambil kotak lain yang jauh lebih besar. Kali ini, Tang San menatap kosong. Paman, ini. Tang Xiao berbicara dengan suara rendah.
Ini adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh pengrajin ilahi Lou Gao. Sisa-sisa. Tang San berdiri dengan tajam, tekanan hebat tiba-tiba meletus darinya. Bahkan kekuatan generasi pertama yang hadir tidak dapat menahan perasaan mereka meningkat. Mengambil kotak kayu, Tang San menatap Tang Xiao dengan tidak percaya. Paman, senior Lou Gao, dia. Tang Xiao berkata dengan sedih. Dia adalah orang yang paling berdedikasi yang pernah saya lihat, menggambarkan dia sebagai orang gila penempat tidak akan salah. Sejak Anda membawanya ke sini, dia menempa setiap hari tanpa makanan atau istirahat. Bahkan saya kelelahan setelah membantunya setiap hari. 3 bulan yang lalu, ketika dia melakukan penempaan terakhir, dia menyuruhku untuk memperlakukan karyanya sebagai sisa-sisa yang tersisa untukmu. Kemudian dia mulai menempa. Dia bahkan tidak mengizinkanku berpartisipasi. Pada akhirnya, dia melemparkan dirinya ke tungku api, menyelesaikan langkah terakhir. Hal-hal ini adalah hasil akhir dari 5 tahun di sini, dan juga pekerjaan terakhirnya. Itu berarti, bahkan tulang senior Lou Gao. Tang San melihat kotak kayu yang dipegangnya, matanya sudah berkabut. Tang Xiao mengangguk. Barang-barang ini bisa disebut karya pamungkasnya. Setelah itu terjadi, 2 murid perajin suci Lou Gao membawa api tungku yang dia gunakan, dan berkata bahwa mereka akan kembali ke sekte Tangmu. Anehnya, mereka tidak sedih, melainkan pergi sambil tersenyum. Pada saat-saat terakhir Lou Gao dia tertawa keras 3 kali, dan kedua muridnya juga berteriak kepadanya, memberi selamat kepada guru mereka karena telah menyelesaikan pekerjaan ilahi yang tak tertandingi. Mendengarkan Tang Xiao, Tang San membuka kotak kayu raksasa ini dengan tangan yang agak gemetar. Begitu kotak dibuka, energi yang sangat tajam langsung menyebar ke seluruh aula. Di bagian bawah kotak itu ada lapisan yang sudah sangat kotor, tapi cetak birunya masih lengkap. Di atas cetak biru beberapa hal diatur. Salah satunya adalah silinder panjang 1 ci dengan pola burung merak yang dalam. 3 bunga teratai berkilauan dengan apa yang tampak seperti batu rubi bertatahkan inti. Ada juga 49,5 ci jarum aneh keperakan tumpul panjang, serta lebih dari 10 komponen keperakan kusam dari semua jenis.